ya. Ya, lebih bagus kalau pertemuan kita bisa lebih banyak, ya. Tapi apakah saya sebagai dosen dibayar untuk pertemuan-pertemuan itu? Ya enggak juga gitu loh. Oke. Yuk kita lihat soalnya dulu ya, sambil kita lihat perkembangannya. Dan soal ini dikerjakan selama 2 minggu. Oke. Selama 2 minggu ya. Oke. Kita sudah selesai assignment pertama. Saya juga udah nilai. Ya. Assignment kedua belum muncul ya. Ya, nanti segera akan saya munculin. Gampang lah assignment kedua. Paling komen tentang perkuliahan kita dan sebagainya. Nah, assignment ketiga adalah ini nih UTS. Oke. Dan assignment ketiga ini kamu boleh kerjakan selama 2 minggu. Paham ya? Terus nanti ada assignment keempat, nah nanti ada assignment kelima. Assignment kelima itu adalah buat kita. Setelah itu kita punya kuliah selesai deh. Saya lanjut ya, ini soalnya ya. Dan saya sudah berikan ini kepada Pak Ilhamsyah. Oke, jadi ini soal UTS untuk MTI yang tadi saya katakan ya, untuk MTI MT 346, MT 343 sama MT 315. Oke. Waktu penyelesaiannya 2 minggu, berarti dari sekarang sampai 2 minggu berikutnya. Judulnya adalah Business Intelligence dengan kearifan lokal. Oke. Jadi saya jelaskan dulu kearifan lokal yang ada di sini. Ya, orang selalu beranggapan bahwa kearifan lokal itu merupakan hal-hal yang menjadi keunggulan daerah. Ya, keunggulan daerah ya. Kalau kita di Bali, berarti kearifan lokalnya apa? Kalau kita di Indonesia, itu kearifan lokalnya apa? Kalau kita di negara Korea, itu kearifan lokalnya apa? Atau kita di kota tertentu, kita di kota Cirebon, itu kearifan lokalnya apa? Keunggulan dari kota tersebut lah, gitu ya. Tapi yang saya maksud di sini dengan kearifan lokal adalah sesuatu yang merupakan ciri khas atau keunggulan atau kegiatan atau kesukaan kamu dalam keseharian kamu masing-masing ya, individu masing-masing ya. Berarti saya punya kearifan lokal dengan Pak Suwardi punya kearifan lokal, dengan Pak Yono punya kearifan lokal, itu beda. Ya, masing-masing orang beda. Keseharian dia melakukan sesuatunya itu beda. Umumnya berkaitan dengan pekerjaannya masing-masing. Kalau Wiwin berarti pegang data-data UMKM yang banyak. Ya, berarti Wiwin punya kearifan lokal adalah itu apa tentang UMKM dia. Ya, ingat loh, dengan cara demikian saya tidak mengharapkan ada satu atau dua orang yang datanya sama. Saya nggak mau. Ya, itu semuanya mesti beda semuanya. Dari 30 orang yang ada di sini ya, mahasiswa di sini ya. Itu saya mau semuanya beda-beda menurut kearifan lokal masing-masing. Berarti secara sederhana kalian itu bongkar, kalian punya Excel masing-masing gitu loh. Ya, tentu kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari itu udah ada Excel-nya atau info sheet ya. Nah, dari situ kamu mesti pikirin bagaimana kamu bisa bisa kelola, bisa melakukan visualisasi data. Oke. Setelah kamu udah ada datanya, kamu pikir kalau saya mau tahu jumlahnya gimana ya? Nah, itu udah mulai tuh mengartikan data, menvisualisasikan data. Kalau saya jumlahkan, tapi menurut sesuai dengan kelompok-kelompok waktu gitu ya, setiap harinya, seperti apa ya? Nah, itu juga udah visualisasi data. Kalau setiap minggunya seperti apa? Kalau setiap bulannya seperti apa? Emang minggu keberapa yang paling tinggi? Memang hari keberapa yang paling tinggi? Kok ini aneh ya, kenapa begini? Nah, itu semua yang harus dikelola dari kamu punya sebuah sheet, ya, sebuah Excel gitu loh. Data bisa sekecil-kecilnya cuma 10,
Data bisa 100, data bisa 1000, bisa 10.000 gitu ya. Itu saya nggak tentukan, silahkan lah kalian lakukan. Bagaimana kalau datanya kecil banget, cuman 5? Ya tentu kamu punya visualisasi menjadi kurang bagus ya. Terus kamu punya cerita juga kayaknya nggak ada hal-hal yang menarik melalui situ. Jadi kamu mau cerita apa di situ? Akhirnya merupakan kesulitan yang timbul dari kamu sendiri gitu loh ya. Jadi itu saya nggak tentuin, tapi kalian yang pikirin lah data yang seperti apa yang ingin kalian visualisasikan dan tampilkan gitu loh. Kalau misalnya kamu bilang, saya itu ada sebuah data dalam bentuk Excel yang sampai beberapa file dan itu juga sampai 10.000 lebih gitu ya. Ya, tentu di dalam kamu punya kegiatan di sini, assignment 3 UTS ini ya, nggak mau semuanya dimasukin lah, nanti terlalu pusing, nanti kamu nggak bisa selesai gitu loh ya. Akhirnya kamu cut, udahlah datanya aku cuma ngambil dari sini sampai sini aja gitu, sebanyak kurang lebih 100 hingga 1000 gitu ya. Kalau udah 1000 lebih tentu udah terlalu besar lah datanya ya. Nanti kalau kamu bisa selesaikan tentu menjadi sebuah poin keunggulan. Saya keunggulannya, saya punya data ada 1.500 loh gitu. Coba lihat teman-teman punya, nggak ada loh, nggak ada sebanyak saya. Ya itu memang sebuah keunggulan, tapi kamu bisa selesaikan apa enggak nanti. Ya pusing, nanti ada errornya di mana, kamu bingung bagaimana menyelesaikan errornya dan sebagainya. Ya, tapi pada dasarnya kalau kamu punya data udah kurang lebih siap, ya itu nggak susah untuk ditampilin seperti yang kemarin ditunjukkan dari NIN ya, kita menggunakan Tableau ya. Nah kalau itu sudah kita lakukan, kita senang, kita lakukan beberapa kali, itu akan merupakan keunggulan dari kalian, apalagi kalian itu merupakan S2 ya, magister teknologi informasi yang konsentrasinya bisnis intelligence ya. Jangan sampai kamu bilang saya punya bisnis intelligence cuman bisa cuap-cuap aja gitu, cuman ngomong-ngomong aja, teori doang gitu ya, tapi sama sekali nggak ada prakteknya, kan malu seperti itu. Lulusan mana? Katanya lulusan Raharja juga ya. Jadi tolonglah, ada hal yang seperti ini yang sebenarnya kamu yakin dan saya yakin itu mudah gitu loh ya. Hanya kamu mesti spend time ke dalam situ sehingga kamu jadi sebuah keahlian yang kamu miliki untuk seminimalnya di kuliah S2 ini, bukan sekedar teori-teori aja. Masih dengerin nggak guys? Soalnya quiet banget. Dengar Pak. Masih dengar Pak, masih terpantau Pak. Iya. Semua menyimak, makanya hening banget. Menyimak Pak. Oke. Mau tanya juga Pak UR? Iya. Mangga, tanya. Itu siapa tuh? Aku. Nasya. Nanas Maduku ya. Oke. Silakan. Jadi gini Pak, kan emang di sini kan tulisannya makalah ilmiah tentang kegiatan sehari-hari atau pekerjaan. Nah, kebetulan kan Nanas emang megang data perusahaan tentang penjualan obat kan. Nah, itu emang agak banyak sih Pak. Berarti aku ngambilnya cuman beberapa aja atau gimana ya? Karena kan emang dari pembelian juga kan emang banyak Pak gitu. Yang kamu bisa handle, Nanas. Ya, yang kamu bisa handle. Yang bisa handle aja ya. Nyaman, yang kamu bisa handle, yang sebenarnya datanya realnya seperti apapun ya, saya nggak peduli. Berarti kalau kamu beranggapan bahwa itu adalah data-data secret ya, kamu mau gonta-ganti dikit, itu juga silakan. Oh, oke. Berarti emang nggak semuanya bisa dikeluarin aja ya, jadi hanya beberapa aja ya. Ya. Yang penting sekarang fokusnya adalah data yang bisa diartikan gitu loh. Artinya menarik gitu. Ya, kalau kamu bilang ternyata COVID ini yang katanya orang bulan Februari itu adalah tertinggi, sebenarnya tidak demikian. Nah, itu kan data-data yang sangat menarik gitu loh. Ya, yang kalau sekedar data semuanya orang buta ya, tapi dengan visualisasi ada orang yang bisa melihatnya. Data tuh kalau jeger di Excel tuh itu semua orang buta pasti.
Sampai kadang-kadang kita paksa melalui Excel kita gambar grafik-grafiknya dan sebagainya, baru akhirnya kita bisa ngelihat dikit gitu. Kalau kita udah melakukan zoom, kalau kita udah melakukan average gitu ya, baru kita bisa melihat data-data itu artinya apa. Kalau nggak, semua orang dengan data itu buta semuanya. Ya, tapi Tableau itu merupakan business intelligence ya, bukan sekedar pengelolaan Excel gitu, tapi kita bisa mengartikan data dengan sangat baik dan mengambil keputusan. Ya, Excel juga bisa ya, tapi dengan Tableau itu kamu bisa lebih meyakinkan bos, lebih bisa melihat hal-hal yang kamu belum bisa melihat sebelumnya, ya, yang ujung-ujungnya adalah memenangkan persaingan, gitu loh. Oke, Pak. Oke, Nanas. Oke. Ya. Nah, sekarang saya jadi baca pelan-pelan ya. Business intelligence saya sudah jelasin tadi ya. Mau nanya juga, Pak. Siapa tuh? Aulia Azmi, Pak. Ya, mangga. Sekiranya kalau kita tidak punya data yang bisa diolah maupun divisualisasikan menggunakan Tableau, gimana, Pak? Nah, itu sebenarnya omongan agak parah sih ya. Maksudnya udah segede ini, udah dewasa segede gini, tapi satu Excel pun nggak ada gitu ya. Itu sebenarnya agak kurang bagus sih ya. Tapi walaupun demikian, itu solusi banyak sih, solusi banyak. Ya, satu, kamu bisa minta dari teman, ya. Minta dari teman berarti kalau dia itu juga mengambil UTS ini, dia kasih data dia yang beda, yang ini aja gue kasih udah, karena yang ini gue lagi nggak olah, itu juga bisa, ya. Atau kamu sebenarnya kalau ambil dari internet itu juga segambreng dataset, ya, dataset itu nggak ada ujungnya lah, ya. Kalau kita bilang 1 juta mah itu masih terlalu kecil, 1 triliun juga masih lebih dari itulah, ya. Data-data banyak banget gitu loh, ya, bisa diambil gitu. Atau yang dataset yang khusus untuk Tableau itu juga banyak banget gitu loh, ya. Kamu Berarti bisa, boleh ambil dataset di internet berarti ya, Pak? boleh ya, tapi lu punya nilai nggak bakal bagus. Ya, saya lihat bahwa kamu itu ambil data dari internet doang, ya, bukan kearifan lokal kamu, ya, itu kamu tentu nggak bisa dapat nilai sebagus teman-teman kamu gitu aja, ya. Kalau kamu tanya saya apa yang boleh sih, saya bilang apa juga boleh, ya. Ujung-ujungnya kamu bisa cemerlang apa enggak, bagus apa enggak, atau sedang, atau kurang. Nah, itu semua yang menjadi penilaiannya. Kalau ditanya boleh apa enggak, ya tentu boleh. Habis gimana? Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau saya udah bilang nggak boleh, tapi kamu lakukan, itu berarti kamu nol nilainya. Ya, saya cenderung nggak akan bilang nggak boleh. Ya, apa juga boleh. Ya, namun kalau kamu bisa lebih mengikuti hal-hal yang seperti ini, itu bagus gitu loh. Misalnya kearifan lokal kamu seperti ini. Saya nggak punya kerjaan dan saya cuma ibu rumah tangga aja gitu ya. Lalu saya setiap bulannya mendapatkan uang dari suami segini ya, terus habis itu harus dibelanjakan, tapi saya catat semuanya di dalam sebuah Excel, saya catat semuanya ya. Nah, saya sebenarnya penasaran, dalam 1 bulan itu saya keluarin uang untuk belanja pasar aja berapa, sebelum saya belanja Shopee, belanja kecantikan dan sebagainya, belanja pasar aja berapa. Sebenarnya belanja pasar itu berapa persen dari saya punya belanjaan yang lain-lain, belanja kecantikan apalah dan sebagainya, ya, berapa persennya sih gitu ya. Lalu di hari apa sih yang saya paling banyak mengeluarkan uang? Kenapa ya di hari itu mengeluarkan uang banyak? Oh, ternyata harus bayar uang sekolahnya anak gitu ya dan sebagainya. Itu di dalam sebuah visualisasi data kamu, ya. Jadi kalau orang hidup nggak mungkin nggak ada data lah. Jadi kamu lagi bilang kepada saya, Aulia, ya, bahwa saya sih totally nggak pernah ada data gitu ya. Tapi ingat loh, kamu udah selesai SD, SMP, SMA, udah kuliah S1 udah selesai, dan kamu lagi sedang kuliah S2 loh. Yang benar loh, kamu nggak ada data loh. Ya tentu ada lah, nggak mungkin nggak ada. Ya, oke, Aulia. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, kalau kamu nggak bisa berpikir sampai ke arah situ, tapi kamu mau lulus S2, kamu bisa kebayang nggak? Kamu nanti mau jadi lulusan S2 apaan? Sedangkan kamu lagi tentang business intelligence loh. Ayo loh, kebayang nggak coba?
Jadi hal-hal kayak gitu, padahal kamu jangan tanya kepada saya, harus kamu bertanya kepada diri sendiri. Ya, dan kamu bisa bangkit dari diri sendiri. Kalau memang dulunya belum pernah ada, mulai sekarang harus ada. Gitu loh ya. Kalau kamu belajar, tapi selalu mengolah data orang lain yang nggak ada artinya buat kamu, ngapain? Oke, jadi saya lanjut nih ya. Oke, siap. Di sini buatlah sebuah makalah ilmiah. Ya, jadi saya sebutnya makalah ilmiah. Itu kita mesti jelas dulu maksudnya apa itu makalah ilmiah. Ya, kalau saya bilang buatlah sebuah cermi, kan kadang-kadang saya bilang buatlah sebuah cermi, gitu ya. Atau di sini buatlah sebuah makalah ilmiah. Kalau saya bilang buatlah sebuah cermi, kamu itu di dalam tulisan itu lu buat juga nggak apa-apa. Hai sobat-sobat, gitu ya. Gimana kabarnya? Tentu semuanya dalam keadaan sehat kan? Nah, gue mau jelasin tentang itu boleh itu di dalam cermi. Ya kan? Jadi banyak hal yang saya bawa teman-teman santai bersama saya. Jadi saya bilangnya bikin cermi. Kalau saya bilang bikin makalah, nanti kamu sebel banget sama saya. Apa serius terus gitu loh. Ya, mau ketawa-ketawa nggak bisa. Ya, mau ngelawak dikit juga nggak bisa gitu. Ya, jadi kita semua ini lagi pada umumnya kita nggak usah terlalu serius, kayak temen aja ngobrol gitu, ketawa-ketawa udah cukup gitu ya. Nah, kalau kita lebih mengarah ke makalah ilmiah, ya kecenderungannya adalah kita ingin agar paper-paper itu dipublikasi yang menjadi kekayaan intelektual, karena dipublikasi itu masuk ke dalam Google Scholar ya, yang nanti dibaca oleh orang banyak juga, disitasi oleh orang banyak, makalah ilmiah. Oke, ya jadi kamu tahu ya bahwa itu akan dipublikasi. Ya, publikasi nanti autornya siapa aja ya, itu silahkan kamu tentukan ya, nggak usah saya nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, ya nanti kebetulan di 1 atau 2 di antara teman-teman saya itu ada masuk dan sebagainya, itu juga bagus ya, alhamdulillah bila saya ada kontribusinya. Kalau enggak, kamu jalankan kerjaan kamu solo berarti sendirian kamu selesaikan ya. Tapi pada saat lagi terbit, kamu boleh minta izin sama saya untuk terbit bersama teman kamu, bersama pacar kamu, bersama istri kamu, bersama anak kamu, itu terserah juga semuanya. Ya kan, ya nanti diterbitin gitu loh. Oke, pada saat lagi diterbitin, apakah ada yang berbayar, ada yang gratis dan sebagainya, itu juga bisa dipilih gitu ya. Mau yang gratis juga ada. Ya, mau yang berbayar juga ada. Terus kamu kalau pilihannya mau ke tempat sana, ke tempat sono, di tempat yang jauh-jauh gitu ya, itu juga silakan semuanya. Yang di dalam grup sini juga ada banyak jurnal-jurnal yang dikelola yang udah peringkatnya juga tinggi-tinggi. Ya, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 itu juga ada semuanya. Dan tentunya kalau yang masuk ke dalam sini punya bisa lebih dikawal lah, lebih lancar lah begitu. Ya, kalau masuk di luar punya, yang susah tuh ya nunggunya lama ya. Nunggunya lama, nanti kamu udah keburu mau UAS, udah mau keburu mau dapat nilai gitu ya. Nanti kamu punya publikasi belum jalan juga gitu. Ya, publikasi merupakan kekayaan intelektual ya, yang dilihat oleh seluruh dunia gitu loh. Bukan kekayaan finansial ya, tapi kekayaan intelektual yang biasanya ke bawah terus dengan kamu gitu ya. Kalau kamu sudah S2 ya, terus kamu lagi mau melamar di satu pekerjaan ya, dia liatin kamu punya pendidikan, dia juga liatin kamu punya publikasi ya. Kalau kamu masuk ke bidang riset ya, kalau kamu masuk ke bidang pendidikan, tentu itu merupakan hal yang kekayaan kamu lah, kekayaan intelektual kamu. Dan pada saat waktu itu kamu berasa nggak ada, terus kamu mau bikin ada, itu susahnya minta ampun. Ya, makanya harus pelan-pelan kamu pupuk, kamu bina, sehingga seiring dengan waktu kamu bertambah banyak gitu loh. Oke.
Jadi makalah ilmiah seperti itu, nanti dijelaskan lagi tentang makalah ilmiahnya seperti apa. Ya, jangan terlalu berasa ngeri, takut. Ya, kamu berusaha aja. Dan nanti kalau udah jadinya segini, kamu tinggal bilang sama saya, Pak, pokoknya saya sudah maksimal ya, jadinya segini, terserah lah Bapak mau apain saya gitu loh ya. Itu is always okay menurut saya gitu ya. Pak, saya cuma bisa jadi selembar, pokoknya habis itu saya nggak bisa lah, apalagi juga gitu ya. Nyerah gua, itu juga is okay, as long as you have your effort ya. Kamu sudah berusaha gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak ada yang susah, apa juga gampang gitu ya. Yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari atau usaha atau pekerjaan. Ya tadi yang si Aulia jelaskan ya, kalau pekerjaan dapur kamu boleh gitu ya. Pekerjaan apa ya? Mungkin bukan pekerjaan tapi tentang kamu punya tidur gitu ya. Tidur saya itu kadang-kadang nyenyak, kadang-kadang enggak. Gua catetin tidur gua gitu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi kelihatannya tentang tidur aku itu mengalami sedikit gangguan. Kenapa? Karena gini itu juga bagus ya. Yang bisa ditampilkan dalam Tableau juga itu juga bagus. Ya, itu merupakan kegiatan sehari-hari gitu loh ya. Atau usaha berarti kamu ada bisnis sendiri lah. Itu kamu mencari nafkah itu dengan usaha kamu sendiri, bukan dipekerjakan oleh orang lain ya. Usaha kamu seperti apa jalannya dan sebagainya ya. Ada sebuah tabel yang kamu kelola, yang kamu artikan, yang kamu visualisasikan ya, sehingga kamu dapat business intelligence-nya dan kamu bisa memenangkan persaingan dibandingkan usaha-usaha orang lain, mungkin adik kamu, mungkin tetangga kamu itu yang harus kamu menangkan persaingannya. Nah, itu kebetulan kamu lagi belajar S2, kamu lebih pandai dan kamu bisa visualisasi data dengan bagus dan juga bisa mengartikan data dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih mantul gitu loh. Oke. Nah, kalau nggak ada usaha, tentunya ada pekerjaan. Ya, pekerjaan saya lagi kerja di Friend atau di Indosat atau di mana gitu ya. Nah, itu saya memiliki data yang seperti ini merupakan pemakaian data dari masing-masing daerah dan sebagainya gitu loh. Ya, kalau kamu ngambil dataset yang ada di internet, tentu kamu bisa ambil yang lebih global, lebih bagus gitu ya. Saya kerjain di Indosat pasti ada data gitu ya. Nah, tapi yang saya lebih harapkan adalah kearifan lokal. Ingat ya, hal yang merupakan kepentingan kamu sehari-hari itu apa? Yang kamu bisa mencuatkan di sini gitu ya. Jangan hal yang merupakan kepentingan Indosat, jangan. Ya, tapi hal yang merupakan kepentingan kamu, yang kebetulan kamu kerja di Indosat di bagian ini gitu, yang kamu kerjakan sehari-hari. Nah, itu super mantap banget kalau kamu bisa kayak gitu. Ya, yang nanti pada akhirnya kamu bilang, oh ternyata kepake banget gitu loh, kepake banget dalam aku punya pekerjaan sehari-hari ya, sehingga yang aku pakai ini ya, kebetulan ya besok atau minggu depan aku akan presentasikan ke bos aku. Waduh, itu mah super mantap ya. Saya nggak habis pikir tuh, itu hebatnya minta ampun itu loh. Ketimbang ada sesuatu data Indosat yang kamu bikin yang bos kamu juga nggak pengen lihat, dia udah tahu. Ya buat apa bikin juga, ya itu cuma sekedar soal gitu loh ya. Nanti akhirnya kegunaan nggak ada ya. Link and match antara kita punya ilmu dengan kegiatan kamu sehari-hari nggak pernah ada gitu. Itu mah payah gitu loh ya. Ya, jadi kegiatan sehari-hari atau usaha pekerjaan yang sedang dijalankan. Nah, itu dia dalam kurung kearifan lokal. Ingat ya kearifan lokal yang saya selalu sebut-sebut ya. Ya, itu nggak bakal ada di internet karena saya artikan kembali kearifan lokal itu. Yang orang kirain negara punya keunggulan gitu ya. Tapi pelan-pelan orang berasa bahwa itu merupakan kepulauan punya keunggulan. Nah, orang mulai berasa merupakan provinsi tentang punya keunggulan, dan orang mulai berasa bahwa itu merupakan kota punya keunggulan. Ya, dan kalau saya artikan bahwa kearifan lokal adalah diri kamu sendiri gitu. Nah, di mana terdapat pengolahan business intelligence. Ya, kata kunci yang saya sebut di sini business intelligence. Ya, oke, ya adalah kamu punya konsentrasi. Ya, yang kamu sebut kemana-mana, yang nanti akan timbul di ijazah kamu, konsentrasi business intelligence.
Ya, nanti pada saat kamu lagi pakai topi wisuda, saya tanya kepada kamu, business intelligence apa yang kamu kuasai? Ya, jadi mulai sekarang kamu mesti benar-benar. Jangan sekedar katanya cuma mau lulus doang gitu ya. Itu kamu mesti benar-benar dan jadikan ilmu yang melekat dengan dirimu sendiri gitu ya. Lalu kalau kamu telah memiliki ini, gunanya apa? Ya, mendukung pengambilan keputusan. Ya, turn right, turn left itu keputusan. Ya, konsentrasi di daerah ini itu keputusan. Ya, daerah ini kamu tinggalkan itu keputusan. Ya, kalau marketing yang seperti kayak gini itu di sono, ya, yang seperti ini di sana, gitu. Itu keputusan. Ya, udah mulai hari ini untuk tahun ini kita stop seluruh dana marketing, itu keputusan. Ya, keputusan kamu ambil dari kejadian yang kamu ngertiin, yang nggak gampang di ngertiin begitu aja kalau nggak ada data visualisasi yang bagus. Ya, tiba-tiba datang gempa bumi semua rusak. Ya udah nggak usah diolah data. Keputusan kamu apa? Udah itu udah di sono kelihatan. Ya, tapi banyak hal nggak kelihatan. Ya, butuh orang ahli, orang data science yang ahli atau orang business intelligence yang mengartikan data tersebut. Ya, tapi setelah diartikan dia hanya sekedar pekerja, pengambil keputusan adalah bosnya. Ya, sehingga dia nggak bisa ambil keputusan langsung. Ya udah, data yang saya ngerti ini saya putuskan begini. Loh, lu bukan bos. Ya, kamu presentasikan di depan bos kamu. Oke, ya. Jadi guna mendukung pengambilan keputusan, ya dirangkum dalam sebuah AirDocs. AirDocs itu kalau di kita udah harus kenal karena kita alma maternya Praharja, ya. Bukan kita bilang Google Docs, ya. Bukan kita bilang what gitu ya. Tapi kita bilang AirDocs, berarti kita bilang Rinfodocs, ya. Berarti sesuatu naskah yang kamu simpen di dalam Rinfo berarti suwardi@raharja.info gitu ya. Kamu simpan di situ dalam bentuk Docs ya, Google Docs. Oke. Ya. Minimal 6 halaman, berarti kalau kamu 8 bagus, 10 bagus, 12 bagus gitu ya. Minimal 6 halaman. 5 boleh nggak Pak gitu. Ya, masa saya bilang nggak boleh? Saya bilang boleh pasti ya. Boleh artinya apa? Artinya lu tetap lulus gitu loh. Ya, tapi nilai saya bagus apa enggak? Ya itu masih cerita belakangan gitu loh. Ya. Minimal 6 halaman berbentuk paper ilmiah ya, makalah ilmiah sama paper ilmiah itu sama ya. Serta dapat divisualisasikan menggunakan Tableau ya. Tableau itu adalah data visualization ya. Kita sebut business intelligence karena data visualization itu mengartikan sesuatu dan membantu bisnis mengambil keputusan. Ya. Dan pada saat orang sebut data science ya, itu merupakan banyak hal tentang menggunakan Tableau juga diantaranya ya. Tapi di belakang itu kamu mesti prepare data yang gede-gedean. Gitu. Nah itu semua dalam satu keutuhan dari data science ya. Kalau Tableau lebih ke arah datanya udah siap nih semuanya nih gitu. Kalau harus dibetul-betulin, cuman dikit nih dibetul-betulinnya. Nah habis itu ditampilin juga, oh ditampilinnya kayak gini nih. Nah itu ya lebih ke front end-nya dia. Ya, kalau back end-nya lebih parah, lebih capek gitu urusinnya, ya. Atau ada orang lain yang urusin untuk kamu gitu. Oke, itu orang udah capek-capek cari datanya, ya. Terus abis itu rapihin datanya sedemikian rupa sehingga di kamu tinggal enak aja dan kamu tinggal menggunakan Tableau. Itu bisa, ya. Ya, jadi seutuhnya kalau kamu belajar data science, ya. Yang katanya Pak Yono diteriak-teriakin oleh Pak Rektor harus bisa ada mahasiswanya data science. Nah, itu dia harus super menguasai itu gitu loh, ya. Yang bukan cuma front end-nya aja tapi back end-nya juga harus. Dan kalau kita sekarang lagi fokus di front end-nya aja nih. Ya.
Nah, di dalam makalah ini harus terdiri dari minimal 3 gambar atau tabel. Gambar atau tabel is always okay. Kalau ada 4 boleh nggak? Boleh. 5 boleh nggak? Boleh. 6 boleh nggak? Ya, lebih bagus gitu ya. Kalau 2 boleh nggak, Pak? Gitu kan ya. Ya, kalau sama saya mah apa juga boleh gitu. Lulus nggak? Ya, kalau saya udah bilang lulus ya pasti lulus. Dapat A ya, Pak ya. Nah, itu belakangan gitu ya. Dipikirnya belakangan gitu. Ya, dapat A, dapat B, dapat A plus, dapat amin gitu ya, itu merupakan hal-hal yang fair buat kalian. Ya, yang lebih kerja keras dapat nilai yang lebih bagus, yang kurang kerja keras saya pengen lulusin, ya tetap lulus gitu ya. Yang hilang ya itu yang nggak lulus gitu. Oke, di sini ada beberapa referensi tableau, referensi paper tableau. Di sini saya klik dulu, saya copy ya, saya bisa kirim kepada kalian, kalian udah bisa ngelihat sendiri gitu, nggak usah buru-buru screenshot gitu, nggak usah ya, bisa lihat sendiri, bisa klik sendiri gitu ya. Oke, di sini saya paste, oke, udah bisa lihat sendiri ya. Nah, di dalam sini juga ada beberapa paper contoh ya, paper contoh berarti kalau kamu lihat 5 ini, kamu lihat yang mana yang kamu suka, yang lebih gampang dicerna gitu ya. Wah, yang nomor 3 lebih suka. Nah, terus habis itu kamu liatin bagaimana cara dia menampilkan argumennya, intronya, ya judulnya apa gitu ya. Jadi ada contekan yang lumayan lah gitu. Kamu bisa contek-contek dari sini. Tapi dia semua bahasa Inggris gitu kan ya. Yang kamu harus tuangkan ya untuk assignment ini adalah bahasa Indonesia, oke? Bahasa Indonesia. Tapi kamu tanya lagi bahasa Inggris boleh nggak, Pak? Ya ingat kalau nanya UR ya apa juga boleh. Nggak usah ditanya sekalian, apa juga boleh. Ya, cuman saya ingin ini dipermudah ya. Jadi saya di sini harus lebih jelas lagi sini. Makalah ilmiah dalam bahasa Indonesia. Jawa boleh nggak, Pak? Sunda deh, gitu ya. Boleh, apa juga boleh. Ya. Terus format penulisan mengikuti link berikut ini ya, format penulisan ya. Kita klik sini, kita bisa klik begini nih ya, kita klik begini. Nah dia bisa keluar nih format penulisan seperti ini. Judul kamu ganti ke nama kamu ya. Seperti ini kamu tulisnya ya, abstrak ya tulisnya begini, fontnya harus berapa gede. Kalau judul gedenya 15 ya, tapi saya mau 25 boleh ya, tapi ya nggak bagus lah gitu ya. Maksimum 14 kata gitu. Ada judul orang yang panjang-panjang banget gitu. Ada yang super pendek gitu ya. Nah, ini di sini dibilang maksimum 14 kata ya. Huruf awal huruf besar ya. Kalau kata sambung jangan huruf besar gitu ya. Apa ya? Kata-kata sambung seperti apa ya? Kata sambung gimana ya? Kata sambung banyak dan. Ya, dan yang gitu kan ya. Itu kan kata-kata sambung ya. Itu tetap kecil ya. Kalau kata-kata sambung tetap kecil gitu ya. Itu saya belajarnya dari IEEE. Saya nggak tahu kalau di bahasa Indonesia yang sesungguhnya, tulisan ilmiah yang sesungguhnya itu bagaimana gitu ya. Tapi saya di IEEE kalau saya kata sambung saya gede-gedein gitu ya, diomelin orang. Ya, nah itu juga kita kayak belajar terus juga tuh, tambah bisain terus ya. Ya, saya juga berusaha setiap harinya untuk tambah bisa gitu. Di ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata penghubung kecil, Prof. Kata penghubung kecil kan ya. Nah, jadi pada saat kamu lagi judul yang gede gitu, tapi kalau ada kata penghubung kamu kecilin. Dan kecil. Ya, dan itu kalau kamu bisa bagus ya, cerminannya kamu seorang pelajar atau seorang ya cendekiawan yang bagus lah gitu. Ya, kalau kamu tulis bahasa Indonesia aja super berantakan kalah sama SMP SMA, ya jelek tentunya. Terusan akan menghantui kamu dari karir dan profesionalitas kamu gitu loh. Ya. Terus di sini gedenya berapa gitu ya. Dan kalau di sini mau bagus nih ya, di sini juga gedenya berapa di Untung Rahaja ini gedenya berapa. Nanti kalau gede kecil jelek loh. Ya.
Jadi Vio dan Vita coba perhatiin ya. Terus kalau di sini gedenya berapa nih? Fakultas Sains dan Teknologi itu juga gedenya berapa? Itu mesti tahu ya. Iya, Pak. Eh, kalau enggak kita mesti super ikutin yang ini. Jangan udah ikutin yang ini tapi masih digede kecilin gitu. Kalau itu tulisannya kan dia 10 size-nya tuh abstrak itu 10 ukurannya. Oh, kalau abstrak udah ketahuan di sini udah tulisin 10 PT. Tapi kan kalau ini nggak tahu. Ya Iya, kalau nggak tahu. Ya kan? Terus ini pendahuluan juga nggak tahu berapa. Nanti dia gede kecil loh. Ini Pak 13 itu. Oh di sini ya ada 13. Oke, ada 13 ya. Oke. Ya. Jadi sedikit belajar kayak gini ya. Tapi Pak saya nyerah Pak. Saya cuma bisa satu halaman pertama udah gitu ya nggak apa-apa. Kamu apa adanya kamu lempar ke saya aja ya. Ya dalam 2 minggu ya kamu selesaikannya. Pak Pio mau nanya Pak. Ya mangga. Ini kan papernya Bapak udah kasih template-nya ya. Ya. Nah kalau misalnya kita mau submit di tempat yang template-nya berbeda sama ini, boleh langsung pakai template itu kan ya? Yang penting kita emang sesuai format apa yang dia ikutin. Ya takut bumerang, apalagi yang nggak pandai gitu loh, yang nggak seseringnya gituan gitu loh ya. Itu pasti kacau balau banget ya. Ntar katanya di sono dicuekin lah apa dan sebagainya. Intinya dengan resiko sendiri kalau kamu nggak mau ikutin gitu loh ya. Kalau semuanya super lancar masih mendingan gitu ya. Saya langsung dapat hasil yang bagus cemerlang gitu ya. Tentu saya bisa dihargai juga. Tapi kalau di tengah-tengah macet ya. Jadi saya melihat kekacauan yang ada cuma kekacauan ya tentu bad for you lah gitu. Oke, siap. Ini Bro, menurut saya boleh berpendapat ya. Ya boleh mangga. Kalau ini kan tugas, menurut saya sih mungkin formatnya sama aja semua. Karena itu untuk keseragaman tugas gitu sih. Ya. Nah, itu yang penting yang pertama. Nah, yang kedua, untuk menghindari yang sama, data yang sama maupun judul yang sama, mungkin nanti di grupnya itu diinformasikan bahwa saya ngambil data ini di ini gitu. Kan bisa saja misalnya random itu peluang sama tuh ada kan Prof gitu ya. Tadi kan saya ini kan tugas individu karena UTS, jadi masing-masing harus bertanggung jawab terhadap paper dan datanya begitu. Supaya menghindari yang sama. Thanks masukannya Pak Yono ya. Kalau yang di awal itu sebenarnya saya setuju karena itu tugas supaya saya nggak lihat juga super pusing matanya gitu ya. Jadi semua seragam mendingan. Ya. Ya, tapi nanti pada saat itu kamu pengen kelola lagi supaya bisa terbit di tempat lain dan sebagainya itu terserah. Pada saat kamu lagi submit ke saya itu semuanya seragam ya. Kalau untuk data dan judul dan tema takut sama dan sebagainya sebenarnya saya nggak terlalu khawatir tentang itu asal masing-masing bukan nyontek sebelah punya gitu. Ya, siap. Kalau kamu lagi tentang apa, tapi sebenarnya mirip banget dengan dia tentang apa gitu ya, tentang apa ya yang mirip misalnya tentang edukasi. Misalnya gini, yang di UR itu kan ada Marviola, ada Fitra, kebetulan sama data mahasiswa baru, atau data Bidikti, atau data HRD, atau data wisudawan misalnya kan bisa aja. Tapi argumennya menurut otak masing-masing pasti beda. Ya pasti beda, walaupun datanya sama. Benar. Itu sebenarnya saya nggak khawatir ya. Siap. Siap. Itu yang saya nggak khawatir. Tapi kalau mau ngomongin secara terbuka gitu ya dengan teman-teman bahwa saya nanti judulnya ini ya, itu silakan gitu. Tapi harus maksa beda dan sebagainya itu juga sebenarnya nggak perlu. Ya siap. Ya siap. Ya. Jadi di sini kalau saya tambahkan lagi mana sini? Di sini ya. Ya. Terus ini penting dengan pengelolaan kata-kata sendiri ya karena nanti semua akan masuk Tunitin. Ya. Tunitin itu nggak susah ya. Kalau kita pakai iDo 2.0 itu dia bisa jalan sendiri Tunitinnya. Ya siap. Kalau kamu masukin ke sini, saya juga dengan gampang nanti bisa
pakai Tunitin gitu loh. Ya. Yang penting kamu mesti kata-kata sendiri. Berarti jangan contek teman kamu, ya. Dari teman kamu punya kata-kata jeblak gitu masuk ke dalam kamu punya, ya. Bila itu terjadi, dua-duanya kena sih. Iya, untuk menghindari itu. Dua-duanya dalam keadaan plagiat gitu ya. Iya. Atau kamu dari internet. Dari internet maksudnya kan katanya suruh bikin 6 halaman. Gampang banget, tinggal kamu ke internet cari satu naskah gitu ya, copy dan paste. Itu setengah menit juga beres gitu loh. Ya, atau kamu mulai nipu-nipu dikit apa paragraf dari sini jeplak satu paragraf, dari sono jeplak satu paragraf gitu ya. Sebentar juga beres 6 halaman. Ya. Tapi kamu pada saat ditunitin pasti hancur-hancur. Tinggi. Ya. Tunitin misalnya saya bilang dalam kurung 35% gitu. Ya, lumayan. Ya. Sesungguhnya kalau misalnya kamu paper mau masuk ke dalam IEEE dituntut 20%. Ya, itu mesti super apa ya kata-kata sendiri banget. Kalau di sini saya tulis 35 lah gitu loh. Ya, kalau misalnya 140 juga masih nggak apa-apa. Di sini 40 begini ya. 40 nggak apa-apa. Ya, nanti kalau saya tunitin kalau kamu di atas 40 berarti kamu udah apa pecandu copy paste yang berat gitu loh. Ya, kalau masih di bawah 40 berarti udah kamu effort sendirinya udah lumayan lah bagus gitu. Oke. Ya. Jadi tinggal copy paste dari internet ya. Copy paste dari internet itu banyak yang beautiful, yang kata-katanya langsung cantik sekali gitu, banyak banget. Ya. Apa susahnya kalau copy paste dari internet gitu loh ya. Tapi ingat ini semua nanti akan ditunitin. Ya. Ya, nanti kalau nanti akhirnya hasil terbit, ya kalau kamu bisa terbit, nanti saya akan bantu terbitnya, ya. Itu cemerlang, berarti hebat banget bisa terbit. Coba lihat teman-teman semua pada nggak bisa terbit semuanya. Ada yang terbit di dalam peringkat Sinta yang lebih tinggi, lebih hebat lagi lo berarti, gitu loh, ya. Enggak juga nggak apa-apa, tetap lulus gitu loh ya. Jadi kalian effort aja, berusaha aja. Ya, nanti kalau sampai terbit berarti nanti berguna untuk kamu pada saat lagi mau lulus, lagi mau sidang gitu ya, itu berguna banget. Bergunanya juga bukan cuma sampai di situ aja, nanti kamu sudah lulus pun itu terus-menerus ke bawah sama kamu. Ya, melekat di Google Scholar kamu, ya, melekat di Scopus kamu gitu loh ya, ke bawah terus kemana-mana. Ya, tiba-tiba kamu berasa orang di sekitar kamu termasuk dosen juga kalah sama kamu, kayak gitu-gitu sih, ya. Jadi berusaha aja, itu usaha bukan untuk saya kok. Saya juga bilang kalau bisa udah nggak usah taruh nama saya dah, nggak usah lah gitu ya. Itu jadi usaha untuk dirimu kamu sendiri kok. Ya, nanti ada format penulisan, ya, terus daftar pustaka kita juga siapkan di sini. Kalau kamu bisa ngutip-ngutip dari sini, bagus gitu ya. Enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita klik di sini. Kita klik di sini. Itu bib file yang di-download masuk ke Mendeley. Jangan cuma bib file aja, nanti orang nggak bisa ya. Nanti orang nggak bisa buka. Jadi akhirnya ini merupakan apa ya? Kelemahan doang. Ya, kan kalau kamu bisa bentuk sheet juga ya, dan harus ada sih sebenarnya. Dari bib file pun bisa diekspor ke sheet atau CSV bisa. Ya, nggak semua orang langsung bisa bib file gitu loh ya. Ya, artinya begini. Kalau kamu lagi bikin ini, tapi kamu jago bikinnya pakai latex, ya tentu jago banget lah gitu ya. Tapi kan saya di sini nggak bilang bahwa kamu harus pakai latex. Nah, terus kamu bisa pakai Mendeley gitu. Ya tentu kamu jago banget lah. Ya bisa pakai Mendeley, bisa pakai latex, itu jago banget. Kalau enggak, kamu pakai simple Rinfodox itu udah cukup. Ya, dan nanti daftar pustaka dari sini takutnya kalau kamu pakai AirDocs ya, kamu nggak bisa ngambil bibs-nya. Ya, nanti saya akan siapin lagi ya di sini berbentuk bib file. Ya. Terus kalau di sini berbentuk airsheet misalnya.
Nanti saya siapin lagi untuk yang tentang airship. Berarti kamu bisa lihat tuh, oh judulnya ini nih, dapusnya kalau pengen diambil kayak gini nih, ya judul ini berkaitan dengan ini nih, oke, saya ambil gitu, ya. Atau kamu bisa klik dan bahannya bisa kamu baca dulu. Ya, itu sebenarnya kombinasi, ngerti nggak? Pada saat kamu ada dapus, tapi dapus itu sebenarnya kamu baca dulu apa enggak? Jawabannya adalah kombinasi. Nanti kamu ada 30 dapus gitu ya, yang masuk ke dalam situ, 30 dapus itu kamu baca semua dulu apa enggak gitu ya. Itu adalah kerjaan yang 1 tahun punya sih ya. Nah, kita kombinasi. Ada yang kita ngerti-ngertiin lebih dalam, ada yang kita tipis-tipis saja gitu ya. Ngertiin judul dan abstrak aja. Ada yang kadang-kadang kamu super nggak lihat sama sekali, langsung kamu jeplak aja dapusnya masuk dalam situ dan kutip di situ. Itu sebenarnya ya nggak terlalu salah banget, Karena apa saya bilang nggak terlalu salah banget? Banyak orang melakukan hal seperti itu, ya. Kadang saya juga melakukan hal seperti itu. Yang kalau kamu tanya saya, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah kombinasi. Oke, baru yang terakhir ini merupakan jawaban berupa link cermi yang dibuat pada IME class berdasarkan standarisasi jawaban jawab assignment I do gitu ya. Kalau di sini ada contohnya apa lebih bagus ya, contoh apa gitu lebih bagus ya. Jadi setelah kamu rapi-rapiin bagus nih di dalam AirDoc nih ya. Terus kamu mau kasih ke saya gitu bahwa tugas sudah selesai. Nah, kamu bikin sebuah cermi ya. Wah, saya ada tugas yang tentang ini dan alhamdulillah sudah saya selesaikan dan linknya ada di sini gitu loh ya. Di cermi buka-bukaan orang bisa lihat semua. Tapi kalau pada saat diklik ya, itu pasti diprotek. Ya, jadi orang umum kalau pengen klik dan melihat naskah kamu langsung begitu aja itu pasti diprotek. Dan saya sebagai dosennya, kamu kasih akses ke saya, otomatis ya. Nah, di sini saya bilang di sini ya, saya bilang ya, naskah yang di submit ya harus otomatis kasih akses, full akses ke untung.raharja.info. Oke, udah saya tulis ya, berarti lu lupa aja, lu kena nilai. Ya, lupa masih nggak apa-apa. Jadi saya klik, katanya no access, gitu kan ya. Terus saya bilang, halo, Aulia, kamu belum kasih saya akses nih, tolong kasih saya akses ya. Oh punten Pak, ya ini saya sekarang akan kasih akses sih, tapi saya lagi ada di luar, nanti ya entar sore ya gitu ya. I have no time for you, please Aulia ya. I have no time for you gitu ya. Jadi udah saya tulis di sini, lu masih lupain ya. Udah, I don't care about you gitu. Ya, berapa biji tuh itu mesti 30 anak mesti saya liatin satu-satu. Ya, nanti kamu masih nggak ikutin petunjuk ini dan itu udah susah. Ya, ini aja petunjuk saya berusaha in writing banget gitu ya. Banyak hal yang awal-awal saya kelupaan juga kelihatannya, kayak seperti naskah di submit udah harus otomatis kasih full akses itu saya kelupaan gitu loh. Ya, ini siapa nih yang harus ditegur nih? Udah ada orangnya di situ gitu ya. Jadi udah saya tulis, nah nanti akan lebih nyaman gitu loh. Kalau orang pasti lupa. Ya aksesnya butuh kamu sendiri dan saya udah teman-teman semua nggak usah. Tapi nanti pada saat lagi mau terbit, kamu tinggal bilang teman saya yang ini tolong masukin itu, saya nanti akan masukin. Ya, jadi kalian bisa tukar-tukeran, ngerti nggak tukar-tukeran? Tukar-tukeran berarti kalian capek di satu, tapi bisa terbit 2 atau maksimal bisa 3. Saya kasih itu, ya. Misalnya Pak Yono fokus kerjain satu yang bagus, sungguh-sungguh. Terus dia bilang, Pak, tolong masukin si Imam sama Andri, ya, tolong masukin gitu ya. Itu saya akan masukin. Nah, nanti si Imam bisa dibisikin oleh Pak Yono. Lu juga masukin nama gue ya, karena gue udah masukin nama lu di situ gitu. Itu bisa sih.
Ya, ya. Oke, jadi saya juga sebagai dosen nggak pelit tentang begitu-begituannya. Bilangnya nggak bisa atau gimana. Itu sebisa-bisanya. Yang penting bermanfaat full buat mahasiswa saya. Jadi mahasiswa saya super keren semuanya. Kalau dibandingin dengan kampus lain semua pada kalah semuanya sama mahasiswa saya. Itu tujuannya sih itu. Ya, dan saya karena pengalamannya banyak banget di bidang ini, saya tahu trik-triknya. Ya, saya salurkan trik-trik tersebut kepada kalian sehingga kalian capeknya 1, menangnya 3 gitu, atau menangnya 2. Ya, tapi yang penting kamu mesti berani capek 1 dulu. Oke, guys. Sekarang tinggal pertanyaan-pertanyaan lagi karena udah 1 jam lewat ya. Saya cuma tugasnya untuk menyampaikan UTS itu apa aja sehingga sejelas-jelasnya. Setelah itu kita udah boleh off. Sayanya akan off. Kamu mau terus diskusiin bersama teman-teman itu silakan sampai jam 10 gitu loh. Coba ada pertanyaan apa? Pio mau nanya perihal daftar pustaka, Pak. Itu kan kita udah dikasih referensi untuk kutipnya tuh di dokumen sini. Nah, apakah ada minimal berapa berapa daftar pustakanya dari Pak UR atau kita bebas misalnya mau 20, 30 gitu? Itu pertanyaan yang bagus ya. Daftar pustaka kalau kita ada sebuah naskah ya, daftar pustaka jangan terlalu dikit. Cenderung orang kalau saya lihat ya itu daftar pustaka terlalu dikit. Cuma 6 gitu. Itu terlalu dikit. Ya. Kalau daftar pustaka yang dikit secara umum bule maupun Indonesia ya udah berasa bahwa itu jelek gitu loh. Belum baca aja udah feelingnya jelek gitu. Ya. Jadi jangan terlalu dikit. Ya. Lalu patokannya berapa? Kalau saya bilang sekitar 20 sampai 30 itu bagus. Pak, kalau 50 gimana? Ya 50 lebih baik kamu mesti bisa lebih disupport oleh strong paper. Paper kamu strong gitu loh ya. Sampai 50 dapusnya. Ya oke juga gitu. Tapi jangan sampai kamu punya naskah 6 halaman, dapusnya aja bisa sampai 7 halaman. Itu stupid juga gitu ya. Nanti kalau orang lihat ini orang stupid gitu loh. Ya, jadi patokannya ya, ya di sini saya tulis lagi ya, rule of thumb ya. Sebelum lanjut, punten Bob ya. Ya. Kalau jumlah daftar pustaka itu biasanya bergantung kepada judul dan novelty-nya misalnya. Misalnya judulnya itu 3 variabel atau 4 variabel atau 4 kata atau 5 kata kan. Judul itu kan biasanya maksimum 12 kata. Kalau judulnya misalnya cuma 6 kata, 7 kata, itu minimal 5 kalinya atau 4 kalinya. Karena sebuah konsep itu kan minimal 5 sumber, baru kita bisa menganalisis dengan kalimat sendiri. Ya, kamu lagi sebut minimal kan? Ya, minimal. Berarti ada korelasi dengan judul gitu. Kalau judul 10 kali 5 jadi 50 begitu. 50 kalau layaknya memang, tapi nggak semua itu 50. Hasilnya kepatuhan dan kelayakan lah gitu. Ya, termasuk kata sambung nggak? Bukan beda. Nggak termasuk kata sambung kan? Ya. Nah. Ya, boleh begitu, tapi mendingan saya tulis dengan kata-kata saya sendiri. Takutnya siap. Gitu ya. To rule of thumb 20 to 30 dapus buat sebuah makalah ilmiah. Is good gitu, bagus gitu ya, bagusnya. Yeah. Oke. Nah, sekarang kita kasih big file di situ. Ya, kita kasih big file di situ. Big file itu merupakan yang Raharja tulis lah gitu maksudnya. Yang dari Raharja. Nanti ada Pak Yono, ada Pak Hendri, ada apa gitu ya. Jadi di sini sih oke, di sini berarti ada pesan-pesan sponsor gitu ya. Kalau kamu bisa milih dari big file ini atau dari airsheet file ini, itu suatu hal yang bagus kamu support kampus gitu loh. Ya, suatu hal yang bagus kamu support kampus dan support dosen. Ya, jangan sampai kita tulis sebuah makalah, tapi seolah-olah referensi itu harus ambil dari luar semua.
Paham nggak ya? Kayak seperti kalau di kampus gua itu dosennya pada payah-payah semua. Jadi dapusnya juga gua males untuk kutip. Tapi kalau dari kampus lain gua senang untuk kutip-kutip semua. Ya jangan sampai kayak gitulah maksud saya ya. Nah jadi di sini kita ada satu bit file gitu ya. Itu sebenarnya isinya adalah tentang di kampus kita gitu loh. Ya. Yang saling mensitasi intinya, Mbak. ya ya. Tentang kajur kita ya tentang ya pokoknya staf-staf yang ada di kampus Raharja ya atau mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang ada di Raharja juga. Nah itu ada di dalam bit file itu. Daripada kamu nyarinya susah, kok carinya gue susah, sebenarnya gue pengen support tapi carinya susah gitu ya. Nah ini ada di sini gitu loh ya. Jadi nanti pada saat kamu lagi tulis dapusnya itu kombinasi ya dengan yang kamu cari sendiri juga dengan yang ada di sini juga gitu loh maksudnya. Paham ya guys? Jadi itu menjawab pertanyaan Vio ya. Kalau saya belum jelas gitu. Jadi harus ambil berapa dari sini? Saya nggak ingin tentukan. Ya saya nggak ingin tentukan karena itu pesan-pesan sponsor. Nggak bagus lah maksa-maksa orang gitu ya. Tapi tentu kalau kamu lakukan itu diapresiasi bukan hanya oleh saya, tapi oleh seluruh kampus di sini yang ada. Oleh Pak Henry juga akan apresiasi. Oleh Pak Yono juga karena Pak Yono banyak tulisannya gitu ya. Nah kalau kamu ngelihat di dalam drive ini ternyata ada gue punya yang ini belum masuk, gue punya yang itu belum masuk, itu mangga tinggal di ngomongin nanti saya masukin. Ya, Pak Yono nanti lihat, wah saya punya belum masuk di sini nih, ada 5 loh Pak, gitu. Itu tinggal kamu rapihin dan saya masukin. Oke, paham ya? Paham ya? Karena ini bit file akan dipakai berulang-ulang. Nanti di kelas-kelas saya yang lain juga akan dikasih bit file ini, ya di kelas-kelas yang lain lagi juga akan dikasih lagi gitu dan sebagainya. Ya untuk kita sebuah dukungan komunitas, ya yuk dukung komunitas kita gitu. Ya, jadi saya nggak tentukan bahwa ambil dari sini harus berapa, tapi maksudnya apa udah saya jelaskan semuanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk sementara belum ada, Pak. Oke. Ya, Maaf, izin bertanya, Prof. Oke, kamu udah sehat belum? Iya, agak mendingan. Mendingan ya. Oke, banyak olahraga ya di sana ya. Ya, lagi masuk musim dingin ini, hujan terus lagi. Harus lebih banyak olahraga di situ ya. Benar, iya. Ya. Oke. Coba. Izin bertanya, Prof. Ini barusan kan jaringan agak susah, jadi agak putus-putus. Itu mengenai template, misalnya apa namanya, agak ini sedikit berbeda sedikit dengan yang ada, misalnya di apa namanya di abstrak itu nggak harus digaris atau justru dikotakin, misalnya. Contohnya itu apa boleh apa enggak. Terus dari itu ini cuma mengenai teknis aja. Misalnya saya mau memberi warna untuk judul atau untuk ini, apakah bisa gitu, Prof? Ya, karena ini udah dikasih sebuah file yang kamu bisa buka sendiri, ya, kamu buka dan copy paste gitu ya. Rasa segala kesulitan tentang kotak-kotak dan sebagainya udah otomatis teratasin gitu loh. Oh gitu. Okay. Ya, kan ini dikasih gitu ya. Kamu bisa klik gitu ya. Coba ya dikasihnya di mana saya lihat ya. Di sini ya. Coba nih, format penulisan mengikuti link berikut ini. Nah, ini kamu bisa klik dan udah dikasih ya. Oh iya. Jadi kamu jangan buka halaman baru masih kosong, terus kamu kotak-kotakin satu-satu, ketikin satu-satu. Wah, minta ampun itu ya. Kamu langsung ke sini, kamu langsung copy paste ini dan kamu tinggal ganti-ganti di sini. Nih di sini ya, kalau saya contoh ngapain copy paste ya, saya klik begini nih ya. Ya, saya begini ya. Terus saya coba mulai ketik indikasi. Oh ini masih apa? Masih read only. Read only berarti saya mesti copy dulu. Kopinya gimana ya? Make a copy aja, Pak. Copy di mana ya? Ini kan request edit access dan make a copy gimana ya? File make a copy. Klik tombol mana nih make a copy? Klik file, Pak. Klik menu file, Pak. Menu file di sini ya. Oke, menu file, terus make a copy sini ya. Make a copy kan ya. Nah di sini jurnal Ayu gitu ya, jurnal Ayu gitu ya. Copy dokumen kan ya, make a copy ya. Klik ini ya.
Nah, ini masih di online, ngerti nggak? Belum nyemplung di dalam laptop kamu. Tapi saya katakan bahwa kamu mesti kerjakan semua hal online. Jangan kamu cemplungin dulu di siapa? Jangan kamu cemplungin dulu di laptop kamu, baru kamu kerjain satu-satu, baru cemplungin lagi ke online, jangan gitu loh. Ya. Jadi sini kalau saya mulai ganti ya. Sekarang saya mulai ganti bisa karena udah saya copy di sini nih, Juna Ayu nih ya, sudah saya copy gitu ya. Saya gini ya. Indikasi tuh. Dia gedenya juga udah ikutin. Oh iya benar. Kalau kamu begitu, kamu nggak usah perhatiin lagi gede kecil, udah nggak usah, udah gedenya udah diperhatiin ke situ. Indikasi, ini coba angkat ya berat, heavy. Kenapa? Ya karena masih penuh ya. Indikasi penyebaran, ya penyebaran COVID-19, pada itu kata sambung ya, jadi saya kecilin ya, pada ya, daerah Auckland ya, New Zealand. Nah, udah judul saya kayak begini, udah enak ya. Nah, di sini pengen tulis nama saya nih katanya di sini ya, udah Ayu Komang gitu ya, udah persis lagi gitu loh ya. Terus garis ini gimana ya, udah ada di situ, udah biarinin aja ya. Terus abstrak dan sebagainya ditulis dalam bahasa Inggris gitu ya, itu kalau kamu mulai ketik ya, coba ya pada pengembangan era disrupsi ini ya dapat dipahami gitu ya. Ini dan selanjutnya gitu ya. Ini mestinya dia bisa langsung cek salah tulis. Ya, kenapa masih belum? Ada yang bisa bantu? Saya belum onin apa gitu. Vio sama Fit bisa nggak? Ya, kenapa Pak? Kamu lagi ngeghost ya? Enggak ngeghost. Tadi saya tanya apa? Klik di tools Pak. Itu di kliknya kan? Tools. Klik Harusnya otomatis kan? tools Pak. Tools spelling grammar. Padahal udah diklik ya. Itu mah kamus. Sebenarnya dia bisa ngecek salah tulis ini. Oh, itu Bapak dari Grammarly-nya Pak biasanya. Belum tentu, Grammarly kan bahasa Inggris. Iya. Orang yang nggak ada Grammarly juga bisa. Harusnya sih Bapak di bagian disrupsi jadiin jadi disrupsi gitu. Ini pengembangan udah salah tulis. Iya ya. Wow, that's much magic. Ada yang bisa bantu saya? Karena Vio sama Fitra nggak bisa. Bisa bantu? Harusnya dia otomatis selalu. Saya biasa otomatis selalu kok.
Cio bisa jawab nggak? Itu seharusnya tadi tools yang tadi Pak yang spelling grammar, tapi dia nggak bisa, nggak muncul ya garis-garis. Apa juga langsung. Language Pak, iya language gitu. Seharusnya biasanya saya nggak pencet apa-apa pun langsung. Jangan suruh saya pencet apa gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Jadi seperti itu, Ayu kurang lebih ngerti nggak, Yuk? Iya baik, Prof. Ya, saya sebenarnya pengen tunjukin lagi kalau kamu ketik dalam bahasa Indonesia, ya itu sebenarnya dia otomatis kasih tahu bahwa kamu ketik salah dan sebagainya. Oh iya. Ya, tapi ini lagi nggak terrefleksikan. Saya juga heran kenapa gitu ya. Berarti saya juga mesti cari dulu. Ini kan COVID juga salah tulis, saya tulisnya COVID gitu ya. Terus pada juga saya salah tulis, pengembangan juga saya salah tulis, distribusi juga saya salah tulis. Sebenarnya segala salah tulis itu bisa langsung otomatis kedetek sama dia. Oke. Bapak coba ini Pak CTRL Alt X. Saya tadi aku dapetnya kayak gitu. Cetak apa? CTRL ALT terus X. Bapak Windows bukan? Untuk diapain maksudnya? Untuk dicek salah tulisnya? Iya, untuk dia ada spelling and grammar checker ya kalau nggak salah apa sih tadi. Di laptop kamu bisa. Kalau di laptop kamu bisa, saya kasih kamu yang share screen nih. Coba dulu deh Pak. Ya. Soalnya aku pakai data yang itu yang tadi buat yang apa namanya, yang buat UTS. Ya, ya seharusnya bisa ya. Kenapa ya nggak bisa ya? Juga enggak juga ya? Iya. Kamu nih? Kalau dipilih ke tool spelling and grammar cek, keluar semua tuh yang salah. Walaupun bahasa Indonesia? Di ini Pak, di menu tools, terus nanti dia ada yang paling pertama barnya. Ya itu tadi. Oh, spelling and grammar. Itu ada Spelling checklist nah, semua, Bun. Hah? Itu harusnya sebenarnya kalau udah di checklist begini udah ada grammar untuk biru-biru merah sebenarnya sih. Ya. Nggak tahu lagi ada perubahan kali di Google-nya. Biasanya saya nggak usah apa-apain, udah langsung dia cekin semua spelling dan sebagainya. Walaupun bahasa Indonesia loh. Ya bukan cuma bahasa Inggrisnya, walaupun bahasa Indonesia dia cekin semuanya spellingnya. Tapi sekarang lagi enggak juga, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi saya lagi ingin tunjukin hal seperti itu kepada Komang bahwa enak banget pakainya. Kalau kamu sampai download dulu, kamu nggak bisa dicekin. Tapi kalau kamu secara online udah dibantu dicek-cekin semuanya. Jadi kamu nggak kasih saya naskah, salah tulis dulu. Ya, banyak orang kasih saya naskah begitu, kemana-mana salah tulis, masih merah-merah gitu dan sebagainya, masih salah tulis. Tapi kalau kamu kerjakannya semua secara online ya, itu kamu nggak akan salah tulis gitu, maksud saya. Ya, itu yang saya ingin tunjukin kepada kamu, tapi belum bisa, ya udahlah. Iya. Di sini juga ada tombol update lagi dari ini Chrome-nya ada tombol update lagi. Saya belum update, tapi kalau saya update takutnya ini semua mati semua. Udahlah, begitu aja. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau tadi punya Fitra on offin dulu Pak toolsnya, baru dia bisa nih. Fitra bisa contohin Pak share screen-nya. Nah ini nih, Fitra kan tadinya juga nggak bisa nih, ya kan? Fitra on offin dulu nih bagian sininya, nih offin, terus habis itu onin lagi, kayak gini kan, bahwa tulisnya salah langsung bahwa, terus ini aset, terus ini kan sangat, berarti gini dia udah langsung muncul gitu. Tapi nggak ada garis merah bawah. Iya, nggak ada garis merahnya. Kayaknya mungkin udah berubah. Garis merahnya kenapa nggak ada? Itu di sana ya. Kenapa itu? Jadi si Peter begitu Pak, awalnya nggak bisa, terus akhirnya bisa. Not good enough. Udah Pak gitu. Mungkin harus update dulu kali Pak dari Update deh Pak. Mari kita update guys Chrome-nya.
Ini 2E di sini keluarnya. Tahu nih, biasanya bisa. Enggak, tapi di tempat aku bisa tau, Pit. Ini siapa yang ngomong? Nanas Coba ya? SS Nas. Ya. Coba share screen. Nah, iya kayak begini nih. Persis kayak begini nih. Jadi kayak seperti tunggu pelan-pelan ya, Nanas ya. Tadi mana? Balikin Nas. Oke. Ya balikin lagi. Tadi apa lagi? Satu lagi ya. Yang show, oke. Nah itu di dalam kan salah kan? Nah kamu tinggal klik atasnya yang itu supaya benerin. Ya oke. Udah cuman begitu doang. Ya tapi D-nya kan tetap gede kan? Itu kamu mesti pakai mata sendiri ngelihat bahwa dalam itu D-nya mesti kecil. Coba dalamnya kecil D-nya. Nah kayak gitu kan? Ya di dalam ya. Di dalam dia di mesti spasi gitu kan, itu susah. Indonesia yang kayak gitu susah ya, tuh gitu kan ya. Coba klik, nah terus ini kok itunya D-nya gede lagi, nggak tahu deh. Kalau tentang AirDocs, biarin aja karena kita tahu itu, tentang itu kita tahu ya. Terus tentang apa nih, tiba-tiba di dalam nomor 3 itu tiba-tiba dalam benda yang arahnya kenapa nggak merah ya? Oh, itu tadi aku cuma coba-coba doang sih, Pak. Ya tapi sebenarnya harus langsung dia bisa merah. Kamu sengaja ketik salah aja dia langsung bisa merah tuh. Apa dia bisa merah begitu. Ada gitu ya. Ya, jadi saya mau semua mahasiswa MTI ini biasakan untuk setiap kali mau bikin naskah apapun, jangannya gede banget dan di bold ya. Jangan ketik di laptop. Jangan apa maksudnya? Simpen di laptop. Pakai Word simpen di laptop, jangan ya. Selalu kamu masuk ke Infodoc dan kamu selalu kerja di situ sampai suatu hari nyaman. Ya, itu yang saya mau, sampai suatu hari saya sidangin kalian, ya saya sidang gitu ya, saya lihat, saya bisa tahu tuh bahwa kamu sifatnya kerjain di hard disk lokal di laptop atau kerjanya di Infodoc. Ya, saya mau pada saat kamu lagi sidang tuh ya, kamu punya tesis ya, itu nggak boleh ada satu pun merah, nggak boleh ada satu pun merah. Ya, semua ejaan mesti betul semuanya. Ya, saya udah sebel banget kalau lihat ada orang lagi mau sidang dan mau lulus gitu ya, terus habis itu masih ejaan salah kemana-mana. Ampun deh itu. Ya, ingat, apalagi saya yang sidang nanti ya, saya lihat masih salah-salah gitu ya, saya marah banget. Mau lulus tapi bahasa Indonesia yang SD aja belum bisa. Oke? Ya ini masih belum bisa ya, sampai si Fitra Vio juga belum bisa jawab, ya udahlah, habis ngapain lagi untuk dilihatin ya. Tapi sesungguhnya ini mesti bisa nih ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Nah, udah cukup ya. Jadi good luck everybody ya. Silakan melalui WAG ajak-ngajak, yuk kita zooman yuk. Saya lagi sama Ayu sama Nanas lagi pengen sama-sama nih untuk membahas tentang UTS ini nih. Siapa lagi yang mau ikut join? Zoom-nya ada di sini ya. Nah, yang kayak gitu-gitu yang saya senang dengarnya ya. Nanti udah pada ikut, udah ada di dalam list. Oh ya, udah ada 15 lebih. Nah, itu udah bisa jadi satu kelas ya. Insya Allah saya juga nanti join untuk masukin kasih tambahan dan sebagainya gitu loh. Ya, kalau enggak ya udah kalian tetap jalan bertigaan. Oke guys, jadi good luck semuanya ya. Untuk kelas ini punya UTS, good luck sehingga bisa dapetin nilai yang terbaik buat kalian. Untuk kelas-kelas yang lain yang kalian nanti akan ikuti ya, juga akan ada UTS hari ini dan good luck juga.
Oke, fokus gitu, diselesaikan. Mungkin mereka butuh kalian selesaikan dalam 2 jam. Kalau saya butuh kalian selesaikan dalam 2 minggu ya. Nah ini dosen yang lain mungkin butuh kamu selesaikan dalam 2 jam, kamu selesaikan baik-baik lah. Yes, Pak. Kebanyakan sampai mata kuliahnya selesai aja. Iya. Ya, jadi fokus yang lain dulu, baru nanti setelah yang lain udah selesai, baru yang ini. Ya guys, thank you semuanya. Ya, dokumentasi. Terima kasih Pak Profesor. Thank you. Ada foto dulu, Fitra, foto dulu, foto. Ayo foto. Ini kameranya kalian kagak pada mau on cam, guys. Nasya. Ya, David. Ini ya, 1, Apa ya? 2, 3. Sekali lagi yang sebelah. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Oke guys, good luck ya. Saya leave dulu ya. Thank you. Thank you, Pak. Terima kasih Pak. Diskusi yuk. Mau diskusi nggak? Yuk diskusi yuk. Ini Zoom mau di dulu nggak, guys? Diskusi aja dulu. Recordingnya. Oh, recordingnya ya boleh. Recordingnya di Kami dulu recordingnya.